Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evan Ronaldo. Nomor induk mahasiswa 20613018 dari kelas A. Baiklah, saya akan melakukan praktikum mandiri farmasi fisik dengan pokok pembahasan rheologi. Adapun tujuan dari praktikum ini adalah dapat mengenali tipe-tipe aliran Newtonian maupun non-Newtonian. Berikut bahan dan alat yang akan digunakan pada praktikum kali ini. Bahan yang pertama adalah air, tepung beras, salep dalam kemasan tub aluminium, aloe vera, adapun alat yang digunakan pada praktikum kali ini adalah gelas kaca, botol air minum dalam kemasan, mangkuk, sendok pengaduk, dan saya menggunakan sabun sebagai agen pembasah atau wetting agent. Sebelum masuk ke praktikum, saya akan menjelaskan tentang pengertian Newtonian, aliran non-Newtonian, aliran plastis, aliran pseudoplastis, dan aliran dilatan. Cek video ini. Baiklah, Newtonian adalah fluida yang memiliki kurva shear stress yang linear. Viskositas fluida ini tidak berubah ketika terdapat gaya yang bekerja pada fluida tersebut. Sedangkan fluida non-Newtonian adalah fluida yang berubah tergantung gaya yang mempengaruhinya. Kemudian aliran plastis. Kurva aliran plastis tidak melebihi titik x0, y0. Tapi memotong sumbu shearing stress atau memotong jika bagian lurus dari kurva tersebut diekstrapolisasikan ke sumbu. Pada suatu titik tertentu yang dikenal dengan sebagai harga yield, cairan plastis tidak akan mengalir sampai shearing stress dicapai sebesar yield value tersebut. Pada harga stres di bawah harga yield value, zat bertindak sebagai bahan elastis, meregang lalu kembali ke keadaan semula dan tidak mengalir. Kemudian aliran pseudoplastis. Aliran pseudoplastis ditunjukkan oleh beberapa bahan farmasi yaitu gom, alam, dan sintetis seperti dispersi cair dari tregansen, natrium alginat, metil selulosa, dan natrium karboksilmetil selulosa. Aliran pseudoplastis diperlihatkan oleh polimer-polimer dalam larutan. Hal ini berkebalikan dengan sistem plastis yang tersusun dari partikel-partikel tersuspensi dalam emulsi. Kurva untuk aliran pseudoplastis dimulai dari 0,0, tidak ada yield value, dan bukan suatu harga tunggal. Yang terakhir adalah aliran dilatan. Aliran dilatan terjadi pada suspensi yang memiliki persentase zat padat terdispersi dengan konsentrasi tinggi. Terjadi peningkatan daya hambat untuk mengalir atau viskositas dengan meningkatkan rate of shear. Jika stres dihilangkan, suatu sistem dilatan akan kembali ke keadaan fluiditas aslinya. Percobaan pertama, mengenali aliran Newtonian. Siapkan air dalam suhu kamar dalam gelas.
Lakukan pengadukan perlahan kemudian dipercepat. Saat air diaduk dengan cepat, tidak terjadi pengentalan, pengadukan menjadi terhambat, maupun pengenceran. Pengadukan menjadi ringan. Begitu pula saat diaduk dengan kecepatan yang rendah. Hal ini terjadi dikarenakan viskositas dari suatu fluida Newton tidak dipengaruhi oleh gaya yang terdapat pada cairan, melainkan dipengaruhi oleh tekanan dan suhu. Dalam aliran Newton dijelaskan bahwa shearing stress berbanding lurus dengan rate of shear, atau dengan garisnya konstan. Percobaan kedua, mengenali aliran non-Newtonian sederhana. Buatlah suspensi sederhana dengan bahan tepung beras dan air dengan jumlah tepung beras sekitar 10% berat per volume. Bisa ditambahkan sedikit sabun sebagai wetting agent atau zat pembasah. Jika diperlukan, ke dalam botol air minum dalam kemasan tertutup. Biarkan hingga mengendap. Kemudian lakukan percobaan untuk membalik botol supaya tepung yang telah mengendap dapat mengalir. Jika tidak bisa mengalir, lakukan penggojokan hingga endapan pecah. Dalam video tersebut terlihat jelas bahwa terdapat endapan di dalam botol. Agar endapan tersebut dapat pecah atau tercampur dengan baik diperlukan penggojokan botol. Penggojokan botol tersebut dikenal sebagai yield value, atau berapa kali botol digojok agar produk dapat mengalir. Setelah botol digojok, endapan tersebut dapat tercampur dan dapat mengalir dengan baik. Jika mengalir dengan baik, hal tersebut sesuai dengan prinsip aliran Newton, di mana shearing stress berbanding lurus dengan rate of shear. Semakin cepat digojok, maka viskositas yang semakin rendah atau semakin mudah untuk mengalir. Dengan grafik turun tapi agak lengkung. Lakukan pengadukan pada gel aloe vera.
Kemudian amati dan rasakan ketika pengadukan dipercepat. Saat gel aloe vera diaduk dengan cepat, gel tersebut terasa menjadi lebih ringan atau lebih encer untuk diaduk. Sedangkan gel yang diaduk secara lambat, gel tersebut terasa berat untuk diaduk atau lebih kental. Hal ini sesuai dengan prinsip aliran pseudoplastis, di mana viskositas akan berkurang dengan meningkatnya rate of shear. Meningkatnya shearing stress atau dalam hal tersebut kecepatan pengadukan menyebabkan keteraturan polimer sehingga mengurangi viskositas. Dengan grafik turun tapi agak lengkung. Buatlah campuran suspensi sederhana dari tepung dan air dengan jumlah tepung lebih dari 60% berat per volume. Pada praktikum ini saya tidak menggunakan sabun sebagai agen pembasah. Kemudian, lakukan pengadukan dengan sendok secara perlahan. Amati dan rasakan apakah pengadukan bisa dilakukan. Kemudian pukul-pukul sampel atau coba aduk dengan cepat. Dalam video tersebut terlihat bahwa sampel tidak dapat diaduk setelah didiamkan. Terdapat bahwa tepung lama-kelamaan akan mengering dan mengeras. Dalam hal ini, viskositas cairan naik seiring dengan naiknya kecepatan pengadukan. Hal tersebut sesuai dengan prinsip aliran dilatan, di mana daya hambat untuk mengalir akan meningkat seiring dengan meningkatnya rate of shear dengan grafik naik tetapi agak lengkung. Itulah tadi serangkaian praktikum yang telah saya laksanakan. Bila ada pertanyaan, tolong cantumkan di kolom komentar. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.